Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Masih semangat ya? Gimana keadaan kamu selama ini? Pasti semakin banyak berkah dan diberkahi ya. Amin. Nah teman-teman, seperti biasa, sekarang saya pengen kamu mengawali hidup ini dengan sifat yang positif ya. Coba sekarang tuliskan di komentar deh. Seperti biasa saya ingin kamu nulis di komentar sebuah rasa syukur, tapi kali ini bebas. Kamu bersyukur deh. Dari tadi pagi sampai sekarang kamu menonton video saya, hal apa yang bisa kamu syukuri? Syukuri, syukuri, dan syukuri. Tulis di komentar ya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kamu pernah nggak sih melihat sebuah foto-foto yang mungkin udah lama gitu? Pernah nggak sih kamu melihat sebuah kenangan-kenangan indah dari foto-foto yang kamu punya, entah itu di rumah atau di mana? Kamu melihat foto-foto kenangan kamu, kemudian kamu kayak ngerasa damai. Pernah ya seperti itu? Nah, kali ini izinkan saya sebagai sahabat kamu ingin memberikan sebuah inspirasi. Inspirasi sederhana yang seizin Tuhan insya Allah bisa merubah hidup kamu. Inspirasi itu saya beri nama hakikat dari sebuah album foto. Teman-teman, kalau kita melihat sebuah foto album yang ada dalam benak kita, itu adalah perasaan kangen atau rindu, bener nggak? Ada nggak sebuah kenangan yang bisa kamu tangkap dari foto kesukaan kamu yang sering atau belakangan ini kamu lihat di rumah? Kamu suka banget foto itu karena kenangannya banyak. Kamu suka banget foto itu karena kamu merindukan orang atau orang-orang yang ada di foto itu, tapi sayangnya orang itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kamu. Ya, semua orang bisa pergi dari hidup kita, tapi kenangan atau memori dari sebuah foto itu abadi. Betul? Sekarang gini, saya ini adalah seorang sahabat kamu yang selalu ingin mengingatkan kamu, ayo kita melangkah di jalan yang benar yuk, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Sekarang saya tanya kepada kamu, ada gak sih sebuah hal positif menurut kamu yang bisa kita tangkap dari foto-foto yang sering kita lihat? Ada gak? Jawabannya ada banget. Kemarin saya baru pulang dari rumah nenek saya. Dan di rumah nenek saya itu fotonya banyak banget. Kalian tahu itu foto-foto apa? Betul. Itu adalah foto-foto nenek saya dari masa gadis sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya termasuk saya, semuanya ada di situ foto-fotonya. Kemudian kamu tahu apa yang membuat saya menjadi sedih dan nyaris nangis? Saya melihat bahwa sebagian besar dari mereka sudah tidak ada dalam hidup ini. Mereka sudah pergi, namun mereka pernah tersenyum. Ya, pernah tersenyum. Teman-teman, kamu sadar nggak kalau orang-orang yang menyakiti kamu saat ini, itu mungkin dulu mereka pernah loh tersenyum buat kamu. Saya ulangi ya, kamu sadar gak sih orang-orang yang saat ini buat kamu marah, buat kamu kecewa, buat kamu sedih, sadar gak kalau orang-orang itu dulu pernah tersenyum loh buat kamu? Sekarang saya tahu kamu ini lagi sakit hati, mungkin lagi kecewa dengan orang lain, atau ada perasaan bingung gak terima gitu loh. Kenapa kok orang itu bisa menyakiti saya? Saya tahu itu. Tapi sekarang coba deh. Dari semua kenangan yang kamu punya dengan dia, dengan mereka, ada gak sih sebuah kenangan yang membuktikan kalau mereka tuh sayang loh sama kamu? Mereka tuh pernah baik loh sama kamu? Kamu tahu buktinya apa? Ya, buktinya adalah mereka pernah tersenyum kepada kamu dalam sebuah foto yang kamu punya. Coba lihat, ada nggak foto-foto kenangan kamu dengan orang yang menyakiti kamu? Lihat foto itu.
Lihat foto itu atau mungkin bayangkan foto itu kalau kamu pernah melihatnya di tempat lain. Benar kan kalau mereka itu pernah tersenyum ketika bersama kamu? Betul kan kalau mereka itu berusaha memberikan cinta kasihnya kepada kamu dengan tetap tersenyum ketika berfoto bersama kamu? Dan kamu tahu, seperti yang saya bilang tadi, manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang abadi. Dari foto-foto yang saya lihat di rumah nenek saya tadi, saya tanya kepada nenek saya dan ibu saya, bagaimana kenangan-kenangan yang mereka peroleh dari orang-orang di foto. Dan kamu tahu nggak? Nggak semua orang di foto itu memberikan kenangan baik. Tapi begitu kita melihat orang itu tersenyum di foto, seolah-olah ada perasaan maaf dalam hati kita ya. Seolah-olah ada perasaan teduh dalam jiwa kita yang ingin mengampuni orang itu karena senyuman mereka di foto tersebut. Sekarang pertanyaannya, coba tanyakan ke diri kamu sendiri. Mau sampai kapan kita membenci orang? Mau sampai kapan kita memikirkan kekurangan orang lain hanya karena kita tidak terima dengan perbuatan dia atau mereka kepada kita? Mau sampai kapan? Coba sekarang kalau kamu punya foto antara kamu dengan dia atau mereka, ambil foto itu atau lihat foto itu. Sekarang kamu pandangi baik-baik. Pandangi. Bukankah benar di foto itu mereka itu tersenyum? Lihat baik-baik. Dari senyuman mereka itu, saya tanya, apakah mereka itu abadi? Apakah mereka itu suatu saat akan pergi? Ya, mereka akan pergi dari hidup kita. Kalau begitu, perlu gak sih kita membenci dia? Perlu gak sih kita mencari 1001 alasan supaya kayaknya kita punya hak gitu ya, untuk terus membenci dia, untuk terus membuat kita tuh tidak usah ngomong lagi sama dia? Perlu gak? Gak perlu ya? Gak perlu. Karena kenangan itu sebenarnya indah, tergantung foto mana yang kita lihat. Itu dia. Semua kenangan dalam hidup kita itu sebenarnya indah, tergantung foto mana yang kita lihat. Kalau foto yang kita lihat itu adalah foto yang membuat kita menjadi menangis sedih karena kecewa, kita akan kecewa. Tapi kalau kita melihat foto dalam album kehidupan kita yang indah-indah, yang baik-baik, kita pasti akan senang, akan teduh, akan tenang, akan bahagia. Bener nggak? Nah kalau begitu, semua ini sebenarnya bergantung siapa? Bergantung kamu. Kamu yang punya hak mau lihat foto yang mana dan seperti apa dalam hidup ini. Saat ini mungkin kamu lagi kesel sama orang, lagi marah sama orang, lagi kecewa sama orang. Ya, saya paham. Tapi coba deh. Coba lihat. Selama ini yang kamu lihat kekurangan dia doang kan? Selama ini yang kamu lihat adalah perbuatan buruk dia doang kan kepada kamu? Coba. Itu namanya diri kamu sebagai sahabat saya lagi ngelihat foto kehidupan yang salah tentang orang itu. Ayo ganti. Ganti foto kehidupannya, jangan melihat dari foto yang membuat kamu jadi marah atau jengkel. Lihatlah kenangan-kenangan yang indah antara kamu dengan dia, antara kamu dengan mereka. Pasti ada. Coba sekarang saya tanya kepada kamu, tolong dijawab. Pikirkan kenangan-kenangan yang paling indah. Dengan orang itu, kenangan yang paling indah pasti ada dong. Iya kan? Atau dengan mereka kenangan yang paling indah pasti ada, betul? Coba sekarang deh, sambil saya terus di samping kamu pikirin. Kenangan apa yang paling indah yang kamu tuh gak bisa lupain antara kamu dengan dia atau antara kamu dengan mereka? Pikirin. Sekarang saya tanya ya, indah gak? Bahagia gak kamu di situ? Luar biasa ya rasanya? Kayaknya kamu damai, tenang, bahagia gitu ya. Kok bisa? Karena di situ kamu ngerasa orang yang di sebelah kamu itu adalah orang yang membahagiakan buat kamu. Dan di situ kamu hanya melihat sisi positif orang itu dan kamu melupakan sisi negatif orang itu. Sementara saat ini kamu lagi lupa sisi positif orang tersebut, sisi positif mereka, kamu hanya mengingat sisi negatif orang itu, sisi negatif mereka. Bener apa enggak? Iya kan?
Ketika kamu punya kenangan baik dengan orang tersebut atau mereka, itu pertanda sebenarnya mereka juga punya kesempatan loh jadi orang baik buat kamu. Cuman masalahnya ada kesalahpahaman aja. Betul nggak? Iya kan? Bagi kamu yang sekarang hubungannya lagi kurang baik dengan orang tua, mau sampai kapan kamu berantem dengan orang tua? Saya tahu mungkin orang tua kamu ada perbuatan-perbuatan yang bikin kamu jadi nggak enak. Tapi ingat teori yang saya berikan, hakikat sebuah foto album. Ingat bahwa setiap foto kehidupan itu kamu yang bertanggung jawab mau lihat yang mana. Foto yang bagus-bagus atau foto yang jelek-jelek. Sekarang coba ingat-ingat kenangan bersama orang tua kamu kalau kamu bermasalah dengan mereka. Masa nggak ada yang indah? Ada kan? Terus kenapa kamu gak mengampuni mereka? Kalau kamu punya kenangan, Mas, saya punya kenangan buruk nih dengan teman saya, Mas. Oke. Terus kenapa kamu tidak mengampuni? Abis dia sadis banget, Mas. Dia begini. Oke, stop. Saya bilang stop. Sekarang coba pikirkan kenangan indah antara kamu dengan teman kamu tersebut. Ada gak? Pasti ada. Gak mungkin tidak ada. Nah, lihat. Ketika kamu memikirkan kenangan terindah antara kamu dengan dia, sadar gak sih kalau dia itu cuma manusia biasa yang bisa salah? Ya. Nah sekarang gini, Mas, apakah kalau begitu berarti ketika ada sebuah masalah kita harus selalu mengampuni, Mas? Jawabannya iya. Ada cuman. Kamu berhak menentukan apakah masih harus berhubungan dengan dia atau cuman sekedar teman. Apakah kamu harus bersama dengan dia atau pergi baik-baik? Itu hak kamu. Cuman yang saya ajarkan di video ini adalah sebuah teknik mengampuni orang lain. Teman-teman, tolong didengarkan baik-baik. Mengampuni bukan berarti menerima kembali. Ulangi bersama saya. Mengampuni bukan berarti menerima kembali. Titik. Itu berarti siapapun orang yang menyakiti kamu, ampuni dia. Gunakan filosofi hakikat foto album ini. Tapi bukan berarti kamu kembali bersama dia kalau memang dia terlalu parah buat kamu. Seandainya ini adalah untuk pasanganmu yang mengkhianati kamu, ampuni dia. Tapi tidak perlu kembali lagi bersama dia, tidak perlu. Seandainya ini untuk teman kamu yang mohon maaf ya, ngefitnah kamu, ya kan, menusuk kamu dari belakang, ampuni dia. Tapi jangan jadikan dia teman dekat lagi. Selesai perkara. Paham ya? Jadi sekarang kamu udah tahu bahwa memang benar, Mas. Selama ini hidup saya itu banyak beban karena saya tidak bisa mengampuni. Betul, Mas. Rezeki saya selama ini jadi seret karena saya kurang bisa mengampuni. Nah, pakai video ini. Gunakan teknik filosofi dari foto album yang saya ajarkan kepada kamu ini. Dengarkan video ini berulang kali sampai kamu paham betul bahwa memang benar, Mas, apa yang dikatakan Mas Aryan ini. Benar bahwa yang namanya kebencian tidak ada gunanya. Betul. Ya. Jadi sekarang kamu sudah dapat pencerahan, insya Allah dengan seizin Tuhan apapun yang saya berikan di hari ini semoga bisa menginspirasi kamu ya. Silahkan kalau kamu suka dengan video ini, sebarkan link video ini kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu supaya mereka pun merasakan nikmatnya video ini seperti kamu dan selalu tebarkan cinta kasih ya. Masih ada saya, sahabat baik kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.